Oke, kali ini saya ditemani dengan dua orang kawan saya, yaitu saudara Adi Amar dan Freddy Daniel. Bisa say hello dulu nggak? Say hi gitu. Halo semua. Nah, ya. Tapi di videonya nggak kelihatan sih karena saya yang di spotlight gitu. Oh iya. Oke, let's go. Iya, Topik kali ini kita akan bahas number representation. Oke, number representation itu apa sih? Kita bisa di next, tolong. Nah, bagi kalian yang pernah belajar atau kalian yang kuliah atau belajar jurusan komputer, informatika, sistem informasi, pasti kalian udah katam banget lah dengan biner-biner ini. Di sini kita bisa lihat unsigned integer dengan 4 bit. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, wah kenapa kok desimal 0 di binernya bisa 0-nya 4 kali gitu kan, bisa 1 0-nya 3 kali, satunya 1 gitu kan. Nah, nanti di sini kita bakal bahas itu, tapi di sini kita lebih menjurus ke representasi bilangan negatifnya. Karena kalau kita lihat sini, kita udah lihat kan, di sini bilangan positif semua dari 0 sampai 15 kan. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana representasi bilangan negatif. Cuma nanti tetap ada aja bilangan positif. Kalian bakal ngerti kok gimana cara kita dapetin angka desimal ini diubah ke bilangan biner itu gimana. Oke, boleh di next. Nah, di sini kita punya 3 pendekatan nih yang bisa kita gunakan untuk representasi bilangan negatif. Yang pertama ada sign and magnitude, yang kedua ada first complement, yang ketiga ada second complement. Jadi yang pertama kita bahas dulu nih, sign and magnitude. Cuma sign and magnitude itu dibahas oleh Kak Adi Amar. Boleh Kak dibahas? Ya, halo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sign and magnitude dalam 4 bit. Nah, di dalam sign and magnitude ini ada 2, ada sign bit dan ada value magnitude. Nah, di dalam sign bit ini ada syaratnya. Syaratnya itu harus bilangan positif atau negatif. Nah, bilangan positif ini disyaratkan dengan 0 dan negatif ini disyaratkan dengan 1. Nah, lalu di sign magnitude ini dalam 4 bit ini bisa dilihat ini ada angka 3. Gimana kita ubah bilangan ini menjadi sign and magnitude ini. Nah, jadi kita fokus ke tabel ini ya. Fokus ke tabel pojok kanan ini. Nah, di plus minus ini kita abaikan dulu. Jadi kita fokus ke 421 ini. Jadi karena kita ingin ngincar angka 3, gimana biar menjadi angka 3? Nah, kita tinggal ini aja hitung. 4 itu nggak mungkin kan, jadi 0. Jadi biar jadi 3 itu 2 sama 1, 2 tambah 1. Jadi 2, 1, 2 di sini masukin 1, dan 1 ini masukin 1. Nah, jadi hasilnya begini, 0, 1, 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, karena ini bilangan positif, tahu dong, isyarat positif itu adalah 0. Jadi di sini masukkan 0. Jadi 0, 0, 1, 1. Jadi ini positif. Nah, terus ini 3. Nah, terus bagaimana kalau minus 3? Nah, sama aja kayak tadi. Ini plus minusnya di pojok kanan ini tabelnya lihat. Nah, ini minusnya kita abaikan. Plus minusnya kita abaikan dulu. Nah, gimana biar jadi 3? Jadi kita masukin aja 2 sama 1, 2 tambah 1. Nah, jadi hasilnya begini. Nah, jadi 1 ini mengisyaratkan minus. Jadi tinggal diganti aja 1, 0, 1, 1. Jadi kalau 0 itu plus, kalau 1 itu minus. Jadi biar lebih enaknya kita lihat di sini, di tabel sign and magnitude ini. Jadi di dalam ini ada tabel representasi sign and magnitude dalam 4 bit. Lihat nih, kalau positif pasti awalnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau negatif pasti depannya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Gitu. Gampang ya. Nah, terus gimana kalau sign magnitude ini kita jumlahkan? Nah, jadi kita lihat nih, ini kan plus 3 nih. Dan ini minus 3.
kita tambahkan gimana caranya. Jadi kita mulai dari sebelah kanan ini, sebelah kanan ini. Jadi kita hitung nih, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, 2 itu berapa asenan magnitudnya? Kita ambil 2 angka dari belakang aja. Lihat pojok kanan ini. Jadi kalau misalnya 2 berarti 1, 0. Berarti 0 taruh bawah, 1-nya taruh atas. Nah, gini. Terus lanjut nih, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Bagaimana kalau 3? Jadi kalau 3 itu sama kayak tadi, 1, 1. Nah, jadi 1-nya taruh atas, 1-nya taruh bawah. 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya minus 6 kan? Nah, harusnya kan plus 0 nih. Gimana? Kenapa harus bisa dapat plus 0 itu kenapa? Nah, kita bisa dilanjutkan penjelasan ini ke first complement yang itu bisa dijelaskan pada Kak Freddy. Silakan Kak Freddy. Oke. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang first complement untuk 4 bit. Apa itu first complement? First complement merupakan perbaikan dari sign and magnitude. Dilakukan hanya pada bilangan bernilai negatif dengan cara melakukan complement dan tetap menggunakan sign bit untuk MSB. Apa itu MSB? MSB adalah most significant bit. Nah, di first complement untuk 4 bit ini ada formula. Nah, formulanya itu 2 pangkat N dikurang 1 dikurang X. Karena first complement ini untuk 4 bit, maka digunakan N sama dengan 4. Dimasukin ke formula, yaitu 2 pangkat 4 dikurang 1 dikurang X sama dengan 15 kurang X. X itu apa sih? X itu adalah variabel dari nilai yang 15 tersebut. Jadi di dalam biner bisa dikatakan 15 itu 111 dikurang X. X-nya itu yang 15. 1111 juga. Next. Nah, kan dengan formula yang ribet itu akhirnya kita menemukan cara yang lebih mudah dengan cara melakukan convert. Next. Nah, gimana sih cara convertnya? Di sini kita jelaskan. Di minus 3 di sign at magnitude itu 1011. Nah, kita convert hanya magnitude-nya saja, bukan sang n bit-nya. Jadi 1100 untuk first complement-nya. Next. Nah, ini adalah tabel representasi first complement dalam 4 bit. Nah, untuk positifnya 0000. Nah, dengan cara di-convert berarti negatifnya jadi 1111 gitu dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah penjumlahannya. 0011 ditambah dengan 1100. Hasilnya adalah 1111. Nah, dari itu didapatkan min 0, harusnya plus 0. Karena kita mencari plus 0, maka akan dilanjutkan lagi dengan second complement untuk 4 bit yang akan dijelaskan oleh Kak Reinhard. Oke. Balik lagi. Kali ini saya dapat second complement. Nah, di sini kita bisa lihat nih rumusnya. Gimana cara kita bisa dapat second complement, yaitu first complement tadi sign and magnitude ya, yang udah kalian ubah ke first complement. Kalian tambahin 1 dalam kurung LSB. LSB itu apa sih? LSB itu kalau tadi MSB kan most significant bit. Nah, LSB ini least significant bit. Artinya bit paling pojok kanan itu ditambahin 1.
Nah, kalau kalian baca itu notnya hanya dilakukan pada bilangan bernilai negatif karena ini representasi bilangan negatif. Next. Nah, ini dia kita punya contoh langsung. Kalau kita lihat di sini min 3-nya sudah dalam bentuk first complement ya. Nah, di bagian MSB-nya itu 1 menandakan kalau dia negatif. Nah, sekarang kita lakukan penambahan 1, yaitu LSB. Kalau ditambahin 1 berarti hasilnya jadi 1101. Boleh di. Nah, ini dia min 3 dalam bentuk second complement. Sekarang kita lihat dulu deh tabel representasinya. Boleh di next, Kak. Nah, ini tabel representasi second complement dalam 4 bit. Nah, kalau kalian notice di sini negatif 0-nya tuh hilang. Ya kan? Negatif 0-nya hilang. Terus kemana negatif 0-nya ini diganti? Bukan diganti sih, malah range-nya negatif ini jadi lebih panjang. Jadi ada negatif 8 di situ. Untuk bilangan positif itu tetap sama, range-nya dari 0 sampai 7. Kalau bilangan negatif dari minus 1 sampai minus 8. Kan? Oke, boleh di next, Kak. Nah, sekarang kita coba melakukan penjumlahan. Maaf ya kalau ada suara kucing. Itu kucing saya. Oke. Kita lihat di sini ini positif 3 ditambah dengan negatif 3. Kalian bisa lihat di situ positif 3-nya itu 0, 1, 0, 0, 1, 1 ya kan? Kalau untuk negatif 3 sudah diubah ke komplement. 1 kita dari pojok kanan ya. 1 ditambah 1 berarti itu 2. Berarti kita taruh 0, simpen 1. 1 tambah 1 ditambah 1 yang kita simpan tadi jadi 2 juga. 0, simpan 1 lagi. Nah, ini juga sama nih, hasilnya 2. Boleh ditulis 0, simpan 1. Nah, di sini 0. Terus satunya kemana nih? Satunya kemana, Kak? Ya kan? Nah, satunya itu kita carry namanya. Jadi nanti kita nggak perlu ambil pusing nih yang si satu yang kita carry ini. Kita cuma perlu, karena ini 4 bit, nggak mungkin kita taruh lagi satunya kan, jadinya 5 bit dong. Ya kan? Ini nanti kita carry, terus kemana nih satunya? Nanti kalau kalian mau melakukan reverse atau dibalikin lagi, nah kalian bisa tambahin satunya itu di situ. Kayak gitu. Nanti kita bakal bahas itu materinya di next video kalau mungkin ada waktu. Nah, kalau kalian dilihat tabel representasi tadi, 000 itu merepresentasikan 0, bukan negatif 0. Karena udah make sense banget ada negatif 0 ya kan. Oke, jadi kayak gitu. Kalau di next, wah, ternyata materi kita yang sampai di situ. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan mengenai yang kita bahas ini, kalian bisa tulis di komen, karena nanti kita bakal upload videonya di YouTube, kalian bisa tulis di komen. Mungkin ada tambahan dari Kak Adi Amar dan Kak Freddy, persilakan. Aman. Kurang lebih ini penjelasan singkat, padat, bagus ya. Jadi jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa, kalau mau tanya di komen aja ya guys. Betul loh kata Kak Freddy. Wih. Oke, kalau begitu sampai di sini aja berarti ya Kak, kalau gitu. Iya benar. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain waktu jika kita nanti ada bahas materi-materi mengenai berbau-bau komputer lagi. Iya. Tunggu ya, semoga nilainya bagus. Iya, karena ini juga buat tugas kita loh. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain waktu. Salam dari Renhard. Dadah. Dadah.